Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mirip seperti saya. Miripnya adalah sudah lama tidak pernah mengikuti dan menonton anime Black Clover setelah membaca manganya. Apalagi sekarang anime Black Clover masih terus menceritakan filler. Akan tetapi meski cuma cerita filler, rupanya masih ada hal menarik yang dapat dibahas. Salah satunya adalah yang satu ini. Karena memang setelah saya sempat menonton beberapa episode, ada kejadian yang menurut saya cukup menarik untuk dibagikan kepada kalian. Seperti yang kalian tahu, di dalam markas Kesatria Sihir Black Bull ada sebuah kandang untuk mengurung monster. Dan setelah Asta bergabung dengan kelompok Kesatria Sihir Black Bull, dia mendapat tugas untuk memberi makan para monster-monster itu. Karena pada awalnya yang bertugas memberi makan para monster-monster itu tidak lain dan tidak bukan adalah Magna. Makanya setelah Asta mendapat tugas memberi makan para monster, kita bisa sering melihat kejadian konyol. Yaitu bukan cuma dagingnya saja yang dilahap, melainkan Asta juga ikut terlahap. Dan menariknya di anime Black Clover episode ke-125 akhirnya kita mendapat penjelasan mengenai monster-monster ini. Bahkan bukan cuma penjelasannya saja, melainkan di episode ke-125 akhirnya kita juga bisa melihat bentuk dan asal-usul dari para monster yang ada di dalam markas Kesatria Sihir Black Bull itu. Sebab di anime Black Clover episode ke-125, karena markas Kesatria Sihir Black Bull hancur setelah pertarungan dengan para elf, membuat para monster itu terlepas dan berkeliaran. Makanya Yami memerintahkan para anggotanya untuk mencari para monster itu agar tidak menyerang desa terdekat ataupun orang yang sedang berada di dalam hutan. Tapi yang mengejutkannya ternyata para monster yang selama ini selalu memakan Asta itu adalah binatang sihir yang sejak kecil sudah dipungut oleh Yami. Lantaran orang tua para monster itu telah dibunuh oleh para bangsawan. Dan karena Yami kasihan lantaran nasib para anak monster itu sama dengan dirinya, yaitu sama-sama sudah terpisah dengan orang tuanya, akhirnya membuat Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini memutuskan untuk memungut dan merawat mereka. Makanya di anime Black Clover episode ke-125, meski para monster itu sudah dapat keluar dari kandangnya akibat markas Black Bull hancur, mereka semua tidak ada yang kabur dan malah memilih untuk kembali. Sebab mereka jika diperhatikan memang sangat menyayangi Yami yang sudah berbaik hati merawat dan membesarkan mereka selama ini. Bahkan walaupun sekarang mereka sudah besar, para monster ini masih tetap ingin dimanja dan diberi perhatian oleh Kapten Kesatria Sihir Black Bull itu, sama seperti dulu ketika mereka masih kecil. Makanya ketika Henry membangun ulang markas Kesatria Sihir Black Bull, dia mengabulkan keinginan para monster ini yang meminta untuk satu kamar dengan Yami. Memang benar apa yang terjadi di anime Black Clover episode ke-125 ini cuma cerita filler. Jadi apa yang terjadi di episode itu tidak ada di dalam manganya. Apalagi meski sama-sama berasal dari anime, ada keanehan yang bisa kita lihat dari kejadian di mana para monster saat cuma diperlihatkan siluetnya di dalam kandang dan setelah mereka keluar. Yakni jika kalian perhatikan jumlah mata para monster yang berada di dalam kandang ada 6 pasang saat mereka pertama kali ditunjukkan di anime Black Clover episode ke-7. Namun saat mereka sudah keluar cuma ada 3 monster yang ditunjukkan. Ya, tapi karena apa yang ada di anime Black Clover episode ke-125 ini cuma filler, kejadian seperti ini memanglah bukan sesuatu yang aneh. Sebab besar kemungkinan cerita ini juga bukanlah cerita resmi yang berasal dari Yuki Tabata Sensei selaku mangaka dari Black Clover. Nah, itulah informasi yang dapat saya bagikan kepada kalian semua soal Black Clover. Dan jika kalian memiliki pendapat, silahkan tuliskan hal itu di kolom komentar ya.